Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Rehat pada saat ini berjudul Merenungkan Hidup. Banyak sekali orang berpendapat bahwa hidup ini singkat. Dan hidup ini misteri. Mengapa mereka mengatakan misteri? Sebab kita tidak tahu hidup kita ini berakhir sampai kapan. Sehingga kita sekalian tahu bahwa ada masa kita dilahirkan, lalu nanti suatu ketika pasti ada kematian. Nah, sehingga pada saat ini yang kita bicarakan adalah tonggak kelahiran sampai ke kematian ini kita buat apa? Nah, Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian, Ayub setuju bahwa hidup ini singkat dan fana, tidak abadi. Tapi dia menambahkan, selain itu, hidup ini juga ada kesulitan, penuh dengan pergumulan dan kegelisahan dan kesulitan. Tidak ada orang di dalam dunia ini yang tidak bermasalah di dalam hidupnya. Dan karena itu, pemazmur di dalam ayat 90 dikatakan bahwa masa hidup kami itu adalah 70 tahun. Dan kalau kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlakunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi, dikatakan tadi dalam hidup yang diperkirakan antara 70 sampai 80 tahun itu merupakan kebanggaan. Apa yang dibanggakan? Kesukaran dan penderitaan. Aneh bukan?
bukan bangga mengenai hal-hal harta benda atau hal yang bisa dimiliki, tapi pemazmur menuliskan bahwa kesulitan dan penderitaan justru menjadi kebanggaan. Apa sebab? Sebabnya berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Datangnya buru-buru dan kami melayang lenyap. Artinya bahwa dengan tiba-tiba kita tidak tahu apa itu, lalu kemudian kita melayang lenyap. Artinya datang kematian dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, saya kira pemazmur ini berkaitan dengan pada masa Musa dipilih oleh Tuhan untuk membawa bangsanya menjadi bangsa yang merdeka menuju kepada negeri perjanjian yang telah dijanjikan oleh Tuhan, yaitu negeri Kanaan. Mereka diperbudak di negeri Mesir sudah selama 400 tahun. Justru dalam perbudakan seperti itu dijadikan manusia yang merdeka itu bukan sesuatu yang gampang. Tuhan memberikan ujian kepada mereka. Jadi mereka harus mengarungi gurun pasir dan tidak tanggung-tanggung selama 40 tahun menuju ke negeri Kanaan itu. Tentu saja sebagian besar mereka masih bisa sampai ke sana, tapi sebagian yang lain meninggal dunia di perjalanan. Dan itulah sesuatu ujian. Jadi mereka yang sampai di negeri perjanjian itu adalah orang yang taat, setia kepada Tuhan, dan tahan di dalam penderitaan. Dan Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, tahan di dalam penderitaan itu merupakan satu bagian yang pada saat ini harus kita sadari. Bahwa hidup kita selain singkat, hidup kita penuh dengan penderitaan dan pencobaan. Marilah kita merenungkan sekarang ini apa yang dikatakan Ayub. Di dalam kitab Ayub, pasalnya 14, ayat 14 dan 15. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, sampai tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil aku dan aku akan menyaut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Di dalam kitab ini kita dapat mengerti bahwa dimulai dengan satu pertanyaan dari Ayub. Kalau manusia mati, dapatkah hidup lagi? Kita tahu jawabannya. Oh, tidak mungkin. Tidak bisa. Nah, karena itu aku menaruh harapan pada hari-hari pergumulanku
sampai pada tiba saatnya berakhir. Jadi dia tahu bahwa nanti akan berakhir. Tetapi sebelum berakhir, dia bergumul lebih dahulu. Aku menaruh harap pada pergumulan-pergumulan hidupku. Dan dia katakan, nanti pada suatu saatnya Tuhan akan berkata, dan saya akan menyaut, ya Tuhan, Engkau akan memanggil aku dan aku pun akan menyaut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Ini maksudnya adalah bagaimanapun kesulitan yang kami hadapi di dalam hidup ini yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran tadi, bahkan kesulitan, itu Tuhan tidak membiarkan kita dalam keadaan seperti itu terus-menerus. Sebab Dia rindu akan kita sekalian untuk dapat hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kehidupan yang kekal. Bukan kehidupan yang fana, yang abadi, tidak akan mungkin di dunia ini, tetapi Tuhan membuat satu kehidupan baru yang abadi. Jadi dengan kata lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, kita sadari bahwa kehidupan kita yang seperti itu tadi harus kita akhiri dengan tegar dan kita akhiri dengan ucapan syukur. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita tahu masa yang lalu. Kita ada di masa sekarang, memperbaiki kesalahan-kesalahan masa yang lalu. Lalu kemudian kita tahu bahwa kekeliruan-kekeliruan itu tidak akan kami ulangi lagi. Namun kita mengintip apa yang terjadi hari esok. Jadi itu pun menjadi suatu harapan. Harapan kepada Tuhan bahwa hari-hari ini kita bergumul Tuhan. Sampai pada saat tiba saatnya terakhir. Wah, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, luar biasa. Musa minta kepada Tuhan, Tuhan, ajarilah aku menghitung-hitung hari pergumulanku, sehingga aku memperoleh hati yang bijaksana. Nah, Bapak Ibu, mari kita tutup dengan doa dan mohon kiranya Tuhan yang semakin dekat dengan orang-orang yang bersiap mempertanggungjawabkan hari-hari yang diberikan oleh Tuhan menjadi suatu hari kemenangan bagi orang-orang percaya. Bapa kami yang di sorga, Tuhan ajarilah kami di dalam menggumuli kehidupan yang ada penderitaan, ada kegelisahan, dan ada kesulitan ini dapat kami lewati dengan penuh kepercayaan bahwa Engkau merindukan kami, bahwa Engkau menciptakan kami tidak untuk disengsarakan, namun kami telah belajar
dari kehidupan kami sehari-hari, kami memperoleh tuntunan bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami bergumul sendiri. Engkau menyertai kami sampai pada akhirnya kehidupan kami berhenti. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yesus.